Kembali lagi di HSC Consulting Channel yang membahas tentang tips-tips perpajakan bagi Anda yang mau belajar tentang pajak. Baiklah, hari ini khusus saya mau bahas sesuatu yang istimewa, yaitu saya mau lapor pajak. Nah, kalau berasa Anda pegawai atau misalnya orang pengusaha, mungkin Anda sudah masukkan SPT tapi pakai konsultan. Nah, sekarang konsultan pajak nih mau lapor sendiri, mau beberkan cara lapor, cara mempersiapkan diri, kemudian menghitung dan kemudian lapor. Tapi ini akan menjadi quick go through, jadi nggak terlalu detail ya, beberapa data yang sifatnya confidential kami tidak disclose, tetapi Anda pengen belajar gimana konsultan mempersiapkan SPT-nya sendiri. Baiklah, simak berikut ini. Jadi kawan-kawan, untuk belajar pajak sebenarnya untuk SPT itu antara Anda belajar, Anda juga harus experience ya. Nah, khusus untuk saya sebagai konsultan pajak, saya masukkan SPT-nya bukan 1770S. Karena saya adalah orang yang juga mempunyai pekerjaan bebas, yaitu dari menjadi konsultan. Nah, untuk itu saya harus pakai 1770 biasa. Jadi form itu dibandingkan 1770S yang Anda cuma kerja, itu biasanya kan cuma 3 lembar. Tapi ini saya sampai 7 atau 8 lembar. Bahkan kadang-kadang ada attachment ya, jadi ini sedikit lebih banyak. Oleh karena itu Dirjen Pajak mewajibkan kita memakai gunakan e-form. Jadi e-form itu download bentuknya PDF yang bisa diisi, yang link antara satu dengan yang lain. Nah, oke, tahap-tahap untuk sebagai konsultan pajak ya. Jadi saya nggak ngomong cuma dalam kapasitas ini konsultan pajak nih guys sebelumnya ya. Jadi kalau Anda punya pekerjaan bebas apapun, Anda seorang profesional, seorang lawyer yang mau belajar mau masukin pajak sendiri, Anda seorang pekerja seni, ada seorang YouTuber ya, karena YouTuber itu juga pekerja seni, seorang selebgram, seorang artis, Anda bisa masukkan SPT sendiri sebetulnya. Ini kurang lebihnya aja. Jadi kalau Anda memang udah hire konsultan, konsultan akan membantu Anda, tetapi Anda tahu dong kira-kira apa yang dikerjakan konsultan. Nah, itu belajar untuk melihat dan membandingkan kalau saya ngerjainnya seperti ini, kalau konsultan Anda atau Anda yang mau belajar mau ngerjainnya seperti apa. Oke, nah persiapan awal adalah sebenarnya 3 tahap. Satu adalah persiapan bahan-bahan. Saya suka sekali, terlepas dari kita sudah punya dokumen digital, saya punya dokumen-dokumen yang saya print keluar. Karena apa? Karena mempersiapkannya akan lebih mudah dan tercombine jadi satu. Terus kedua, bahwa semua dokumen saya itu saya bisa akses untuk 1 tahun tertentu. Siapa tahu dapat surat cinta dari kantor pajak, sehingga ya nggak mungkin dong nggak konsultan, nggak cuman kepala dari kantor, dari surat cinta kantor pajak, jadi semua bisa kena ya. Jadi yang penting kita isinya dengan benar, kita sudah yakin waktu itu angkanya saya masukin dari mana angkanya. Nah, saya membuat kertas-kertas kerja saya secara fisikal, dan ini adalah bahan-bahannya. Itu adalah bahkan akan ada kening koran yang saya kasih garis-garis stabilo untuk tahu ke saya selama tahun itu saya penghasilan dari mana aja. Nah, terus yang paling penting tentu yang paling depan yaitu adalah 1721 A1 yang saya terima dari HRD saya ya. Di situ gaji saya dan potongan PPh 21 satu slip ini merupakan lampiran yang penting, dan akan kita upload nanti di dalam SPT ya. Soft copy-nya penting, jadi hard copy-nya ini kebetulan saya print biar enak bacanya. Kemudian ini saya tuang di dalam satu bentuk, yaitu yang dinamakan dengan framework. Itu bagi saya istilahnya, karena setiap konsultan nggak punya standarisasi yang baku. Setiap konsultan bisa milih sendiri. Saya punya cara kerja saya sendiri, sistem saya, bagaimana saya dan staff saya yang bekerja dengan saya melakukan. Dan sistem saya ini yang saya namakan tadi framework, itu dari 3 bagian ya guys. Oke, saya sekarang hide dulu. Saya akan perlihatkan adalah framework ITR ini. Anda bisa lihat adalah ada 3 bagian, yaitu bagian A tentang pelaporan penghasilan seluruhnya, yaitu penghasilan apa aja. Kemudian
B. Penghitungan PPh 29-nya, yaitu pajak yang harus dibayar saat ini sebelum kita lapor SPT. Kemudian 3 adalah saldo harta saya di akhir tahun buku, yaitu tanggal 31 Desember di akhir tahun lalu, dan itu adalah 2012. Which is nanti kita dibandingin dengan yang tahun lalunya lagi. Yang masih ada tentu saya tetap lapor, tapi kalau ada tambahan lagi atau ada pengurangan saya harus update gitu ya. Nah, tambah atau kurang itu berkorelasi dengan yang A tadi, yaitu penghasilan saya dari mana aja. Baik yang kena pajak sekarang ini, nanti yang kena PPh 29 saya harus bayar pajaknya, maupun yang sudah kena pajak final, maupun yang sebenarnya nggak kena pajak ya. Apa sih yang nggak kena pajak di Indonesia? Ada guys. Misalnya warisan ya. Kemudian karena sudah kena pajak lain, Anda beli reksadana, reksadana biasanya udah nggak kena pajak ya dari pengaturan reksadana. Kemudian ada juga dari misalnya kalau Anda sudah kena pajak di Anda sebagai investor ya, kemudian Anda kenain pajak di level perusahaan. Jadi, nah sekarang di Indonesia berdasarkan undang-undang yang baru tentang perpajakan, ini dividen nggak kena pajak lagi ya di individu ya. Dulu kan 10%, sekarang nggak lagi guys. Tapi syaratnya nih Anda harus lapor 3 tahun Anda penempatan investasinya di mana. Jadi uangnya nggak boleh dihabisin ya, harus dimasukin dalam investasi tertentu. Investasi mana aja boleh, bebas sekali. Tabungan masih taruh di tabungan terus nggak apa-apa juga. Mau jadi beli rumah atau apa, asal nggak dihabisin uangnya. Jadi nanti ada syarat lapor saya akan jelasin juga. Kemudian untuk kalau Anda sudah kena pajak di level tertentu seperti Anda misalnya, kalau saya mempunyai usaha dari bidang perusahaan terbatas, tapi juga mempunyai bentuk firma atau persekutuan, dan juga mempunyai satu buah CV kecil, itu pengambilan profitnya dari sesudah kena pajak PPh badan masuk ke saya pribadi dalam bentuk preferred. Nah, preferred sudah nggak kena pajak, jadi saya akan lapor di dalam SPT saya. Saya selain menerima gaji juga menerima preferred, juga menerima dividen. Oke, jadi multiple source of income ya, tapi jangan pikir yang gede-gede banget, nggak gede banget kok. Dan semua source-nya saya sudah mau pertanggungjawabkan di dalam SPT saya sehingga lengkap. Artinya dari situ saya membentuk tabungan saya, membentuk aset-aset saya dengan jelas. Kemudian bahwa penghasilan saya dan bekerja ya saya tuangkan. Penghasilan dari pekerjaan bebas, nah perlu diperhatikan karena saya bekerja bebas, maka saya harus make sure bahwa apakah saya akan kena pembukuan atau tidak. Kalau penghasilan seseorang itu di bawah 4,8 miliar setahun, Anda bisa memilih pencatatan saja, yaitu berapa penghasilan dikali dengan tarif normal. Jadi nggak usah pusing-pusing bikin pembukuan, hanya mencatat penghasilan, tetapi kemudian dapat ada angka tertentu seolah-olah itu diskon ya, tapi namanya tarif normal. Normal penghasilan penghitungan penghasilan itu yang kadang-kadang disebut NPPPN itu Anda harus lapor dulu di awal tahun ya. Jadi awal tahun lalu saya sudah lapor, nah awal tahun ini juga Anda harus lapor. Lapor kembali setiap awal tahun sebelum SPT masuk. Caranya gimana adalah Anda masuk di dalam website, nanti akan ketemu yang namanya KSWP ya. Nah, dalam KSWP nanti Anda bisa masukin di dalam KSWP, fasilitas KSWP itu Anda mengajukan untuk yang namanya pemberitahuan NPPN, penggunaan NPPN, yaitu norma penghitungan penghasilan neto untuk tahun 2023 ini ya. Jadi itu sah akan menjadikan Anda berhak untuk mengalami. Dan untuk konsultan itu tarifnya 50%. YouTuber juga 50%. Jadi kebanyakan secara umum sih di 30% ya. 50% saudara-saudara. Kemudian penghasilan lainnya yang passive income lain seperti bunga, misalnya Anda dapat hadiah dan segala macam, kalau Anda lapor. Juga penghasilan luar negeri ya. Penghasilan luar negeri jangan dikelompok-kelompokin tempat lain, karena kalau penghasilan luar negeri itu biasanya kena pajak biasa, gak bisa kena pajak final. Misalnya Anda jual rumah di luar negeri, itu pajak biasa ya. Nah umumnya kalau di luar negeri, kalau Anda bayar pajak, yang saya ketahui itu misalnya Anda memiliki rumah di mungkin di Amerika atau di Eropa atau di Singapura atau di Australia, rata-rata mereka harus membayar pajak di tempat itu, dan biasanya biaya-biayanya dapat dikurangkan, biaya broker, biaya renovasi, dan segala macamnya itu biasanya dapat tanggung-jawab seperti asal di negara tersebut. Tinggal Anda mencoplaknya ke sini, berapa pajak yang Anda bayar dapat dikreditkan dengan pajak sini sesudah pajak
penghasilannya dihitung dengan tarif di Indonesia. Oke. Nah, jadi itu bagian A, seluruh penghasilan kembali. Bagian B adalah berapa pajak menurut yang harus dibayar saat ini. Terlepas dari pajak-pajak final tadi yang sudah tidak usah bayar, haknya lapor. Tetapi pajak yang dari gaji, mulai dari penghasilan bebas, kita akan lapor di SPT. Nah, Anda perhatikan bahwa sesudah sekarang kita sudah download, maka prosedurnya adalah Anda masuk ke dalam website, kira-kira seperti ini. Kemudian Anda membuat SPT, Anda harus mengklik apakah Anda pekerjaan bebas, maka pekerjaan bebas adalah formulir SPT tahunan. Nah, e-form ini Anda bisa klik di sini akan terdownload dan hasil downloadnya kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, ini jadi adalah aset-aset saya dari mulai dari 1774 ya. Nanti selanjutnya arah ke kanan Anda bisa isi, make sure Anda memakai pilih pencatatan, tulis dengan tahun yang tepat. Nah, di bagian seksi 1770 Romawi 3 bisa isi dengan penghasilan-penghasilan yang sudah final yang tadi Anda sudah sampaikan. Nah, yang tidak kena pajak Anda bisa isi juga. Kebetulan saya sudah mengisinya dengan lengkap. Sekarang klik ke kanan, bukti potong yang Anda masukkan karena tidak ada di sini, kadang-kadang tidak terpre-populated, maka Anda harus mengisinya secara manual, yaitu menyantumkan NPWP pemberi kerja Anda dan berapa nomor bukti potong dan tanggal bukti potong dan jenis penghasilan PPh 21 misalnya. Kemudian kalau Anda dapat PPN dari atau PPh 22 dari impor, dari beli barang, itu Anda juga bisa masukkan di sini sebagai kredit pajak. Nah, karena saya tidak melakukan pembukuan di level pribadi ya, bukan tidak pembukuan di perusahaan, itu saya memilih untuk tidak mengisi lampiran 17711 ini. Terus karena saya ada penghasilan bebas, saya telah mengisi pekerjaan bebas dengan tarif 50% karena tahun lalu sudah ada pelaporan norma. Kemudian saya tidak memiliki penghasilan-penghasilan lain yang sifatnya pasif seperti hadiah, bunga, royalti sewa, penghargaan, keuntungan dari pengalih harta. Selain harta tanah dan bangunan ya tentunya. Karena tanah dan bangunan ya, kena pajak final 2,5%. Kalau untuk pengalihan pengalihan seperti yang nomor 5 ini yang tidak final ini, misalnya pengalihan contohnya bahwa pengalihan misalnya mobil ya, mungkin ya. Jadi kalau pengalihan mobil Anda harus lapor pajaknya biasa. Tapi umumnya mobil beli baru jual bekas pasti harganya di bawah ya, jadi rugi bukannya untung, jarang ya. Oke, jadi kemudian pajak yang terutang menurut halaman depan ini Anda harus bayar dulu. Nah, cara bayarnya jangan lupa bahwa ini Anda ada fitur di dalam NJP SPT ini Anda untuk di dalam ini yaitu masuk ke profil. Anda bisa sekali lagi saya matiin SPT. Itu Anda harus membuat sekali lagi di sini ada layanan yang dinamakan dengan layanan KSWP ya, tadi untuk TPPN. Kemudian nanti e-reporting ini adalah layanan Anda harus aktifkan juga untuk pelaporan 3 tahun investasi tadi, karena saya ada memperoleh income dari dividen dari perusahaan saya sendiri gitu. Dan ini form untuk lapor untuk download SPT dalam bentuk e-form. Jadi di mana e-form ini sudah sangat berguna, yaitu dia sudah mempreloadkan beberapa yang untuk aset-aset dan hutang-hutang Anda per tahun lalu, sehingga Anda kalau yang tidak perlu rubah Anda tidak rubah, Anda mau nambah atau kurangkan sudah tidak perlu mendiskinkan dari awal sekali. Dan kemudian jangan lupa pajak yang terutang banyak bayarnya melalui mekanisme e-billing. Create dulu billingnya, muncul e-billing, masuk Anda pergi ke jalan ke ATM atau masuk kepada banking Anda, masukkan nomor e-billing untuk membayar, nanti akan muncul tagihan jumlahnya sama persis, Anda bayar. Kemudian hasil pembayaran dari e-billing Anda ketahui di situ ada kode namanya kode NTPN ya, nomor penerimaan kas negara. Anda masukkan nomor NTPN di website di e-form Anda dan make sure bahwa semua lampiran yang harusnya dimasukkan bisa dilampirkan.
Dan sesudah itu Anda bisa submit ya. Nah, submitnya adalah perhatikan bahwa Anda waktu download biasanya wajib pajak akan dikirimi langsung oleh sistem Dijen Pajak masuk kepada suatu bentuk yang namanya e-form yang dikirim dari e-form@pajak.go.id. Di mana di situ ada kode verifikasi yang dalam kode yang berbentuk kombinasi angka dan huruf ini Anda harus masukkan kembali dalam sistem ini dan klik submit. Oke, allow, saya akan submit. Inilah proses submission saya yang sedang berjalan. KO 7F. Kita coba lagi ya. Nggak segampang itu ternyata ya, ada tulis gagal kirim SPT ini. Kenapa nih? NTPN tidak valid. Oh, oke, kita cek lagi NTPN-nya. Berarti saya tadi ada tulisannya salah di NTPN, saudara-saudara. Nah, ini NTPN. Kenapa NTPN-nya nggak valid? 38 F941. Oke, ada kesalahan sedikit, ternyata nggak masukin secara manual. PJV OUF F T TO 8JI. Oke, kita coba lagi untuk submit. Yeay, SPT berhasil masuk. Seneng banget. Akhirnya silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, jadi biasanya kalau saya sih nggak di inbox ya masuknya. Kadang-kadang masuknya di... Nah, ini dia bukti pelaporan saya. Mantep deh. Sekarang biasanya saya rajin sekali untuk menyimpan semua dokumen saya di catatannya jadi satu di sini. Demikian juga ini saya akan bukti pelaporan saya ini sangat penting, jadi saya perlu copy. Dan sekali lagi buat saya sebagai konsultan, memasukkan SPT sangat penting tepat waktu karena itu menjadi dasar dari saya melapor bagi aktivitas profesional saya di Dirjen Pajak. Demikian, saya sudah berhasil melapor pajak saya 1 hari sebelum deadline dan saya tinggal sekarang bekerja untuk klien-klien corporate karena bulan depan deadline SPT corporate, SPT badan. Jadi sekarang terbukti bahwa semua Anda bisa kerjakan dari balik meja. Anda bisa lapor, hitung, dan submit. Nah, buat Anda tentu banyak hal-hal yang Anda tidak mengerti. Bagaimana prosesnya, ada gangguan. Kalau mau konsultasi atau mau tanya, silahkan tanya. Bisa tahu masalah teknikal, bisa tanya langsung ke Kering Pajak juga. Tapi kalau yang mau lebih sifatnya pribadi, Anda tidak sungkan bertanya kepada Direktorat Jenderal Pajak, Anda bisa tanya kepada konsultan yang Anda tunjuk. Kalau Anda bersedia mau membuka diri untuk berkonsultasi dengan kami, silakan kontak. Bisa juga tanya di kolom chat di bawah, kolom komen. Ya, sampai ketemu kembali. Moga-moga bermanfaat dan jadi Anda rasa ini bermanfaat buat Anda atau orang lain, silakan di-share. Terima kasih sudah menonton.